Pembalasan istri dikhianati. Bab 116. Jadi bagaimana Ki dengan kehamilan kamu, apa ada kendala sayang? Tanya Melly pada Kayla. Sejauh ini masih baik-baik saja Ma, hanya rengekan kecil yang sering membuat Sam kesulitan, ngidam kecil lah, jawab Vina. Itu biasa Sam, kamu harus lebih banyak sabarnya. Apalagi untuk Ardian meskipun Nisa lebih dewasa dari Kayla kamu juga harus lebih sabar, kehamilan dengan satu janin berbeda dengan dua janin, lebih hati-hati menjaganya, dulu opamu sangat sigap pada Oma, apapun keinginan Oma pasti dia turuti saat hamil papa dan mama kalian, jelas Melly mengingat masa lalunya. Kamu juga harus lebih hati-hati Nis, makanannya dijaga. Jangan capek lusa Oma akan datangkan suster baru untuk kamu. Tidak perlu Oma, tolak Anissa. Oma tidak akan tenang jika kamu masih bekerja Nis, jawab Melly. Nisa ingin menjawab tapi ditahan oleh Ardian membuatnya diam. Sayang. Nanti mampir dulu di depan sekolah Ki ya, Ki mau makan bakso bakar depan sekolah dulu, rengek Kayla. Sayang. Kenapa harus bakso bakar di sana, apa bersih? Bukan Ki yang mau, anak kamu Kak, ucap Kayla manja sambil mengelus lembut perutnya membuat Sam mati kutu. Huff. Sam menghela nafas panjang, di awal kehamilan Ki sudah mulai mengidam, memang kesabarannya terus diuji saat ini, tapi Sam menikmati peran sebagai seorang suami. Bahkan menurutnya inilah momen di mana dia menjadi suami seutuhnya. Nisa juga hamil Mas. Bagus itu, kalian jadi hamil bareng, nanti bisa lahiran bareng dan honeymoon keduanya juga bareng lagi, jawab Andre terkekeh kecil. Ini juga belum keluar Mas, sudah memikirkan honeymoon kedua kamu, ketus Kiara. Biar Luna banyak temannya sayang, jawab Andre lagi. Tapi kamu jadi lebih seksi sayang, apalagi dengan perut besar dengan linger merah. Kiara melemparkan satu tisu di wajah Andre. Itu saja pikiranmu, mesum. Ketusnya lagi. Daripada aku memikirkan perempuan lain malah dosa, lebih baik berfantasi kamu. Tapi beneran lo yang nanti malam bisa dicoba, goda Andre membuat Kiara tersenyum malu dan segera meninggalkan suaminya yang sedang di ruang keluarga. Beberapa minggu berlalu kehidupan keluarga Bagas semakin harmonis, Kiara dengan perut besarnya dan Kayla pun menyusul, kini hanya Devan dan Diana yang berharap cemas menunggu hari di mana mereka dipercaya menjadi seorang orang tua. Yang ini sayang. Tanya Sam pada Kayla sambil mengangkat satu kotak susu ibu hamil dengan rasa coklat. Iya, ambil 2 atau 3 Kak, untuk persiapan, sahut Kayla yang masih sibuk memilih barang keperluannya. Saat ini sepasang suami istri itu sedang belanja di minimarket terdekat. Sam memang tak membiarkan Kayla pergi sendirian, dia akan terus menemani istrinya ini. Sayang makan salad buahnya dihentikan dulu ya, tidak baik untuk kamu. Kenapa Kak bukannya buah bagus untuk nutrisi ibu hamil? Tanya Kayla bingung kenapa sang suami tidak boleh dia mengkonsumsinya. Iya, kalau buahnya boleh, mayonesnya yang tidak boleh, kita belum tahu kandungan di dalamnya, kalau mau makan buah segarnya saja tidak masalah, jelas Sam. Tapi Kak, sayang ini semua juga untuk kebaikan kamu dan anak kita, jangan membantah ya, bujuk Sam mengambil kembali mayones yang sudah dipegang oleh Kayla dan mengembalikan ke tempat semula. Sam menuntun Kayla untuk mencari keperluan lain tapi tanpa sengaja mereka bertemu Vivian yang saat itu tengah membeli beberapa minuman. Kak Vivian, gumam Kayla pelan. Kayla. Sam, ucap Vivian pelan.
Sam tak menoleh sedikit pun pada Vivian, dia justru mendekatkan tubuhnya pada Kayla dan menggenggam tangan istrinya ini erat, membuat Vivian tahu diri kalau Sam saat ini tengah melindungi Kayla darinya, bahkan Sam tak sedikit pun melirik ke arah dirinya. "Sedang apa?" tanya Kayla ramah. Kayla memang tak pernah berubah, dia selalu ceria dan ramah, mungkin ini yang menjadi nilai plus untuk Kayla dari Sam. "Beli minuman Ki," jawab Vivian tersenyum kaku sambil mengangkat 2 botol minumannya. "Kakak sendirian?" lanjut Kayla dan diangguki Vivian. "Apa kabar Ki, kamu sedang isi ya?" tanya Vivian karena melihat perut Ki yang memulai membuncit, apalagi selama ini Vivian tahu kalau kondisi tubuh Kayla kurus sedangkan sekarang sedikit berisi. "Alhamdulillah baik Kak." "Iya, alhamdulillahnya kami sudah dipercaya akan menjadi orang tua," jawab Kayla tersenyum manis, tapi berbeda dengan Vivian yang tampak lesu. "Ki, kakak duluan ya," pamit Vivian lalu segera pergi. Dia tidak bisa melihat Sam dan Kayla bersama, hatinya terasa sakit karena dia masih mencintai Sam, hanya saja takdir tak berpihak pada mereka hingga berpisah saat akan menikah. Vivian pun menyadari kalau semua itu salahnya, dia terlalu ambisius menjadi wanita kaya raya. "Kak, kenapa?" tanya Kayla melihat wajah Sam. "Kenapa? Tidak ada apa-apa sayang. Kenapa tidak menyapa Kak Vivian?" "Tidak, aku lebih mementingkan perasaanmu dari apapun. Aku tak ingin beramah tamah dengan perempuan lain," jawab Sam sedikit ketus. "Kenapa begitu?" "Sayang, tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kamu tahu masa lalu kakak dan dia. Yang terpenting saat ini dirimu dan calon anak kita, tidak akan ada lagi basa-basi dengan perempuan lain apalagi mantan. Aku harap kamu juga begitu sayang, bisa menjaga perasaanku," jelas Sam. "Hahaha. Kakak lucu, Ki tidak pernah melarang apapun itu Kak, yang penting hati kakak seutuhnya milik Ki. Sayang, jika kita sudah berumah tangga tidak ada pembenaran untuk berteman dengan lawan jenis, jadi sebisa mungkin menjaga jarak, baik kakak maupun kamu, ada hati yang harus kita jaga." "Terserah kakak, yang jelas Ki tidak ingin adanya permusuhan Kak, Ki ingin hidup damai," jawab Kayla berjalan lagi mengelilingi minimarket untuk mencari kebutuhannya. "Maaf, aku harus pulang telat hari ini sayang," ujar Devan mencium kening Diana sekilas. Pengantin baru ini sudah pindah ke apartemen mewah mereka di kawasan elit. "Kalau kamu mengantuk tidak usah menungguku, langsung tidur saja," ucap Devan lagi sebelum berangkat kerja. Pasangan pengantin baru ini semakin mesra. "Iya," jawab Diana mengangguk. Rutinitas yang baru beberapa pekan dijalanin Diana. Saat Devan hendak berangkat kerja, dia akan menyalami dengan mencium tangannya dan memberikan senyuman terindah agar suaminya ini semangat untuk pergi bekerja. "Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, sesampainya di kantor kabari aku ya sayang," ucap Diana setengah berteriak dan diangguki Devan. Suasana baru dan status baru yang disandang oleh Diana membuatnya bahagia. Awal yang cukup baik menepis semua ketakutannya berumah tangga selama ini. Devan memperlakukannya baik, tak ada yang salah dari lelaki mantan playboy itu. Hingga saat ini semua keinginan Diana dia turuti. Diana memulai paginya dengan merapikan apartemennya ini. Devan sudah menawarkan untuk menyewa pembantu, tapi Diana menolaknya karena beberapa alasan tersendiri, jadi dia memutuskan untuk membersihkan semua sendirian tanpa bantuan orang lain. Terkadang sang mertua yang datang untuk menemani Diana di apartemennya. "Sayang, papa berangkat dulu ya, jangan nakal dan jangan menyusahkan mamamu. Nanti malam papa yang jenguk," bisik Ardian menggoda di perut Nisa, membuat Nisa tersenyum kecil karena geli melihat tingkah suaminya ini.
Sayang, jangan bekerja apapun, nanti semuanya akan dikerjakan pembantu kamu. Cukup diam dan menikmati semua makanan yang ada, lanjut Ardian pada Nisa dan diangguki pelan oleh wanita cubi itu. Oh ya, hari ini Kayla akan datang kemari, tadi dia mengabarkanku. Kamu pulangnya jangan terlalu malam aku kesepian, aku Nisa karena sejak divonis hamil Nisa jadi sedikit lebih manja dari biasanya. Iya akan aku usahakan pulang sore, jawab Ardian sambil mencium kening Nisa. Nisa mengantarkan sang suami ke depan rumah, hal yang tidak pernah dibayangkannya berhenti bekerja dan menjadi ratu di istana Bagas, padahal dulu cita-cita Nisa cukup bisa mencukupi keluarganya saja dan kini berbanding terbalik, semua yang dibutuhkannya ada bahkan keluarganya tidak, terlantar Ardian mengambil alih semuanya. Kehidupan yang sangat harmonis menurut Nisa, bahkan Ardian selalu mengerti akan dirinya. Tak ada yang harus ditakutkan Nisa dalam pernikahan ini, semua anggota keluarga Bagas baik dan kompak, tidak ada yang saling iri dan menghujat meskipun dia orang tidak berada menurut Nisa. Jadi ke tempat Nisa sayang? Tanya Sam. Nanti Ki dan Bunda ke sana Kak. Hati-hati di jalan ya, kalau butuh sesuatu kabari kakak, ingat Sam, dan diangguki Kayla patuh. Sam mencium kening Kayla lalu beralih ke perut perempuan yang mulai membuncit ini. Jangan nakal sayang, ingat Sam lagi sambil menyolek hidung Kayla. Perempuan manja ini semakin bertransformasi menjadi dewasa, Kayla terus berusaha agar rumah tangganya tidak terkena serangan badai mendadak. Kapan kita foto maternity-nya? Tanya Kayla. Tunggu sedikit membuncit Ki. Masih juga beberapa minggu belum kelihatan, jawab Nisa. Nanti keburu Kak Kaira brojol duluan Kak, dia juga mau ikutan fotonya. Palingan beberapa minggu lagi perut Nisa juga membesar itu Ki, dia kan hamil kembar jadi bisa lebih cepat gedenya, sahut Vina. Untuk saat ini biarkan Nisa istirahat dulu, Mama trauma dengan kejadian lalu Ki. Jangan yang aneh-aneh deh, sabar kenapa? Jawab Kirana dan diangguki Nisa setuju, dia pun juga ikut trauma dengan kejadian lalu. Diana jadi kesini Nis? Tanya Vina. Belum tahu Bun, katanya Devan hari ini pulang malam, dia nggak bisa pergi. Bunda sudah berkali-kali mengatakan kalau dia tinggal di rumah saja, apalagi kalau di apartemen, takut Diana kelelahan, tapi Devan tetap ngotot, kesal Vina. Bunda seperti nggak tahu Kak Devan aja, dia nggak mau Ki nyusahin dia atau Kak Diana, ujar Kayla. Obrolan ringan ini terjadi di rumah Oma Meli, sekalian berkumpul bersama sekaligus melihat perkembangan Opa Bagas. Keluarga ini memang saling support dan saling bantu, semuanya akan merasakan sedih jika satu anggota keluarga mereka ada yang sakit. Bagaimana kondisi Nisa Tanya Rendra. Alhamdulillah baik Pi, tapi untuk bekerja aku belum bisa mengizinkannya. Iya Papi tahu itu, tadi Papi sudah minta pada Andi untuk dicarikan sekretaris baru. Soalnya pekerjaan Papi banyak sekali, kalau nggak ada yang handle bisa-bisa drop Papinya. Iya Pi, aku juga berpikir begitu. Tapi Papi butuh Nisa beberapa hari untuk mengajari sekretaris baru Papi nanti karena semua pekerjaan Nisa yang mengerti, pinta Rendra. Kalau hanya beberapa hari aku yang akan menemani Nisa Pi, tapi tidak sekarang ya. Kondisinya masih rentan Pi. Iya Papi mengerti, kamu atur saja jadwalnya kapan dan beritahu pada Papi segera, ujar Rendra dan diangguki Ardian setuju. Devan melonggarkan dasinya dan melirik jam tangannya, sudah pukul 8 malam lewat, sepertinya dia merindukan Diana istrinya.
Sepertinya dia harus menyudahi pekerjaannya malam ini karena hasrat bertemu Diana lebih besar daripada menyelesaikan pekerjaannya. Devan menutup laptopnya lalu segera beranjak pergi. Tak berapa lama dia sampai di kawasan apartemen elitnya lalu segera turun, semoga saja istrinya belum tertidur karena sudah pukul 9 malam. Meskipun lelah Devan tetap tersenyum manis karena ada yang sudah menunggunya di dalam. Devan merasakan kebahagiaan tersendiri saat ini pergi bekerja diantarkan istri dan pulang bekerja ditunggu istri dan hasil kerja pun untuk istri, momen baru yang dia rasakan karena selama ini cukup banyak menghamburkan uang untuk perempuan yang tidak jelas. Devan membuka pintu apartemennya dan melihat Diana yang masih menunggunya di depan televisi. "Sayang, belum tidur?" tanya Devan sambil mengecup kening Diana mesra. "Bersih-bersih dulu nanti aku siapkan makan malamnya." "Tidak usah, aku hanya ingin memakan kamu," goda Devan dengan mengedipkan sebelah matanya. "Kamu sudah makan?" tanya Diana. "Sudah di kantor, aku mau langsung tidur sayang," rengek Devan mendekat pada Diana. "Ganti dulu pakaiannya," tolak Diana. "Bersih-bersih." "Oke, aku tunggu di kamar ya," bisik Devan lagi membuat Diana menggelengkan kepalanya melihat tingkah Devan. Memang suaminya ini sudah mengatakan kalau dia ingin kejar target, dia tidak ingin terlambat meskipun dia tak start duluan. Bagaimanapun Devan ingin Diana hamil bulan depan tanpa mau dibantah. Hal ini membuat Diana kewalahan mengimbangi suaminya itu. "Sayang, ini pesanannya," ujar Sam memberikan satu kantong plastik besar pada Kayla.